Kau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam-dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiamu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Dan buktikanlah, oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan.
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Kita segera akan masuk dan terima firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umatmu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang berlipat ganda, dan buah yang baik, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu, agar kami semua boleh mengerti dan menangkap firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan kepada kami, dan bukan hanya sekedar kami perkirakan sendiri saja. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dan kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan apakah bisa mendapatkan kebahagiaan. Apakah bisa mendapatkan kebahagiaan, alias apakah bisa hidup berbahagia. Ya, kalau kita perhatikan cerita-cerita dongeng tempo dulu, itu sepertinya memenuhi keinginan kebanyakan orang. Karena banyak orang di dunia ini, hampir semualah, saya katakannya normal, mengidamkan, mendambakan, menginginkan kebahagiaan, masuk dalam kebahagiaan dalam hidupnya, terutama hidup berikutnya ya. Kalaupun sekarang belum berbahagia, mereka mengharapkan untuk mendapat kebahagiaan pada masa-masa hidup berikutnya. Itu sebabnya mungkin ya, saya katakan mungkin karena tahu persis yang ngarang bilang apa, maunya apa itu ya. Tapi kebanyakan cerita dongeng pada zaman-zaman dulu, film-film tentang dongeng tempo dulu, itu umumnya diakhiri ceritanya dengan kata-kata atau kalimat and then they live happily ever after, atau mereka kemudian hidup berbahagia sampai selama-lamanya ya. Kita lihat kisah-kisah atau film-film tentang Snow White ya, tentang Putri Salju, tentang Beauty and the Beast dan lain-lain, banyak berakhir dengan kata-kata demikian. Itu menggambarkan bahwa orang menginginkan hidup itu berbahagia di masa selanjutnya, bahkan kalau perlu ever after atau selama-lamanya. Dan itu juga salah satunya yang menyebabkan ada orang-orang yang kepingin cepat menikah, memasuki pernikahan, masuki jenjang berikutnya dalam kehidupannya, agar bisa hidup berbahagia, bahkan berbahagia selama-lamanya katanya ya. Namun sayang sekali, setelah menikah ternyata apa yang diharapkan yang terjadi malah bisa-bisa terjadi sebaliknya. Bukan semua ya, tapi sebaliknya. Dari kisah-kisah dongeng itu yang ditutup dengan kata-kata mutiara seperti itu, yang terjadi malah sebaliknya. Dan itulah realita kehidupan yang sebenarnya. Ada seorang yang bernama Richard L. Strauss ya, dia seorang pendeta dan juga dia seorang konselor pernikahan. Dia menunjukkan fakta
yang cukup mengejutkan loh ya, tentang perkawinan ini di Amerika. Yang pertama dia tunjukkan bahwa pada awal tahun 1900-an ya, satu dari 12 pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Itu tahun 1900. 20 tahun kemudian ya, pada tahun 1920 itu meningkat angkanya. Berarti sampai kepada angka 1 dari 8 pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Nah, sekarang masuk ke abad yang sekarang ya, abad 21 ya, katanya 1 dari 3 pernikahan katanya berakhir dengan perceraian. Berarti apa? Yang pertama tadi, yang data tahun 1900-an, berarti adalah 8,3% dari pernikahan berakhir dengan perceraian. Data kedua, yang B ini, yang pada tahun 1920 itu didapatkan 12,5% pernikahan berakhir dengan perceraian. Dan data terakhir mengatakan bahwa 33,3% pernikahan berakhir dengan perceraian. Wow, itu begitu mengejutkan ya. Dan data berikutnya bisa lebih mengejutkan lagi nih. Karena apa? Walaupun ada orang-orang yang belum bercerai dan tidak bercerai kenyataannya, tetapi kurang lebih 70% diantaranya dari kaum wanitanya, dan 60% diantaranya kaum laki-lakinya itu walaupun tidak bercerai tapi tidak mau lagi menganggap mereka masih menikah dengan pasangan yang lama. Artinya dia lagi anggap pasangan itu sebagai suami atau istrinya lagi. Paling-paling cuma ya karena takut bercerai, takut dikata-katai orang, takut dikritik orang, maka tidak bercerai. Tapi istilahnya mungkin kalau kita bilang pisah ranjang atau pisah hati, pisah pikiran dan lain sebagainya. Bukan lagi menjadi satu, apalagi satu daging gitu ya. Artinya apa? Bahwa mereka ini merasakan tidak berbahagia dalam pernikahannya itu. Nah, apakah demikian rapuhnya sih pernikahan itu? Kenapa bisa demikian? Lalu kita orang Kristen jadi takut menikah? Nah, bukan begitu ya. Kita pelajari. Ada beberapa hal yang harus kita ingat dengan baik dalam menghadapi atau menyikapi fenomena seperti ini ya. Yang pertama, kita perlu pahami bahwa pernikahan itu berasal dari Tuhan sendiri. Artinya pernikahan itu bukan dari inisiatif manusia saja, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Kita bisa baca pada penciptaan manusia pertama ya, di Kejadian 2 ayat ke-18. Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat ke-18. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Berarti di pemandangan Tuhan, manusia lebih baik kalau dia menikah gitu ya. Walaupun tidak semuanya menikah, kita tahu Rasul Paulus juga tidak diterapkan untuk menikah. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung udara. Dibawanya semua pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya ya. Lalu kita loncat saja ke ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dibangunnya seorang perempuan. Ayat 23 dan 24 berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah ini ya, jadi berasal pertama dari Tuhan sendiri ya. Itu yang perlu kita ketahui. Artinya seharusnya pernikahan itu bisa membuat manusia itu hidup dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan yang jelek buat manusia ya. Terutama pada waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Jika sampai ada yang merasa tidak bahagia, itu tentu kesalahan di mana? Dari berasal dari mereka sendiri ya. Yaitu orang yang menjalani pernikahan itu, sebab yang menjalani pernikahan itu tidak melakukan semuanya sesuai dengan keinginan Tuhan semula. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu, orang-orang yang menikah ini perlu bersikap dewasa ya, bukan lagi bersifat
kekanak-kanakan. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu, karena itu seringkali membuat terjadinya ketidakcocokan, pertengkaran yang makin lama makin menajam. Kita boleh baca 1 Korintus 18 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 18 ayat 10 dan 11. Kok 1 Korintus 18, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 10 dan 11. Tapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata, aku bersikap seperti kanak-kanak. Ya, maksudnya aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, yaitu bersikap seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, atau sifat kekanak-kanakan itu, atau perilaku kekanak-kanakan itu. Kita baca lagi 1 Korintus 14 ayat 20 selanjutnya ya. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Pemikiran kita, sifat kita, respon kita, janganlah seperti kanak-kanak atau bersifat kekanak-kanakan ya. Contoh sifat kekanak-kanakan, mementingkan diri sendiri, atau orang bilang itu egois ya, mau menangnya sendiri, tidak mau dikalahkan ya, tidak mau bertanggung jawab, tidak bisa memikul tanggung jawab, tidak punya kasih yang murni, tidak mau saling memaafkan ya, walaupun akhirnya damai juga ya. Penuh dengan semangat mengikuti, menuruti hawa nafsu dan lain-lain sebagainya. Itu sifat orang yang masih kekanak-kanakan ya. Jadi jangan itu yang kita agul-agulkan, yang kita pegang terus. Tinggallah itu semua, berubah jadi sikap dewasa yang bisa mempertimbangkan sebaik mungkin, terutama berdasar firman Tuhan. Nah, karena hal-hal yang kanak-kanakan itu ya, itulah yang mudah membuat pernikahan itu menjadi hancur berantakan ya. Tidak bisa memberikan kebahagiaan, masing-masing bertahan dengan maunya sendiri saja ya. Tidak ada take and give-nya, semua maunya menang sendiri, maunya aku maunya begini, aku maunya begitu. Nah ini, dan itu membuat perpecahan terjadi, pertengkaran terjadi, dan makin lama makin merasa tidak bahagia. Nah yang ketiga, perlulah kita dalam menjalani hidup seperti itu mencari kehendak Tuhan itu apa sih sebetulnya, tuntunan Tuhan dalam hal menjalani kehidupan itu. Dan ingat, jodoh itu cari jodoh yang dari Tuhan, artinya bertanya dan minta kepada Tuhan supaya diberikan jodoh dari Tuhan. Bapak-bapak kerohanian kita yang ada di tulis Alkitab juga melakukan hal sama. Bapak segala orang percaya juga melakukan yang sama, meminta mencarikan jodoh untuk anaknya yang dari Tuhan. Itu terungkap pada ucapannya kepada hambanya, dia suruh mencarikan istri buat anaknya. Mari kita baca di Kejadian 24 ayat 7 atau ayat 6 dulu. Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Nah ini ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah manggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemukan seorang istri, calon istri buat anakku. Berarti itu jodoh yang dari Tuhan ya. Kita baca lagi di Efesus 1 ayat 9 sampai 11. Kita Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, kan di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk terima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Termasuk juga di dalamnya itu ya, bagian daripada itu adalah tentang jodoh kita. Tuhan telah menentukan yang terbaik bagi kita, ada yang dari Tuhan. Memang kita bisa memilih, bisa mencari, bisa mengusahakan yang cocok dengan selera kita, tetapi
Tuhan tentukan yang terbaik buat kita. Kayak saya kan pernah ceritakan juga kesaksian seorang hamba Tuhan tentang dia mencari jodoh dan sebagainya. Yang dia dapat, yang dia cari, yang diidamkan ternyata mengecewakan ya. Karena pergi dengan laki-laki lain sebelum dia bisa menikah. Masih pacaran, ya, pacaran dengan lengket lagi, tapi bisa ditinggalkan dengan laki-laki lain. Nah, akhirnya mendapat jodoh dari Tuhan yang tidak seperti apa yang bukan tidak jelek sekali, bukan tidak setinggi seperti kehendaknya itu, bukan seleranya itu, tapi ternyata itu yang paling baik, bisa membantu sekali dalam pelayanannya. Dan wanita yang dulu yang sangat dicintainya ternyata berubah menjadi, ya saya tidak sebutkan gimana lah, tapi menjadi tidak memenuhi syarat lagi. Akhirnya baru ketahuan, baru dia yang tetap syukur pada Tuhan, ternyata ini jodoh yang Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Karena dia minta tuntunan Tuhan, dan tuntunan Tuhan tidak selalu harus tepat persis seperti apa selera kita yang kita inginkan. Tidak harus ya, bukan tidak bisa, tidak harus. Nah, itu yang keempat. Jadi gantunglah pengharapan kita itu semuanya dalam hidup ini kepada Tuhan semata. Itu yang ketiga. Yang keempat, lakukan, jalankan pernikahan itu sesuai dengan peraturan atau ajaran firman Tuhan. Bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami, berpedomanlah pada firman Tuhan, dan itu akan justru lebih baik daripada hanya sekedar anjuran orang, pemikiran sendiri yang bisa juga betul, bisa juga kurang begitu sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita baca di Amsal 12 ayat 4 ya. Amsal 12 ayat 4. Ketentuan dalam firman Tuhan. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tapi yang membuat malu ada seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Dari sini terkandung bahwa istri tidak boleh jadi istri yang membuat malu buat keluarganya, tapi harus menjadi istri yang cakap ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di pasal 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan dari nenek moyang, tapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi yang Tuhan berikan pada kita adalah istri yang berakal budi ya. Lalu baca lagi pasal 31 ayat 10 dan 30. Pasal 31 ayat 10 dan 30. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya ini ya, jadi istri itu perlu untuk melatih dirinya, membentuk dirinya dengan tuntunan Tuhan supaya bisa menjadi istri yang cakap. Ya. Ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi di sini takut akan Tuhan dipandang lebih menguntungkan daripada hanya sekedar cantik dan molek belaka. Karena kecantikan sampai berapa tahun sih? Setelah tua kecantikannya hilang juga. Tapi takut akan Tuhan akan melihara kehidupan sampai tua sekalipun ya. Benar, kualitas kehidupan maksud saya. Nah, kita baca lagi Pengkhotbah 9 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniai Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi yang diberikan oleh Tuhan ya, dikaruniakan oleh Tuhan kepadamu. Nah ini jadi kita perlu minta petunjuk Tuhan, jodoh yang dari Tuhan. Lalu Malaki 2 ayat 15. Ayat 15 mengatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi kesatuan ini maksud apa? Ya ini menggambarkan mengarah pada pernikahan. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi ini buat suami, jangan tidak setia pada istrimu ya. Ini ketentuan ajaran firman Tuhan. Kita baca lagi apa yang dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 7 ayat 10. Ayat ke-10 sebentar ya. 1 Korintus 7 ayat ke-10, kepada orang-orang yang telah kawin, nah ini yang telah menikah, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Nah ini juga ketentuan lain ya. Lalu kita baca pasal 7 ini ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Istri terikat pada suami selama ia hidup. Ingat, yang terikat ini siapa? Istri, bukan mantan istri loh ya. Karena ada juga orang yang sudah bercerai, istri yang menceraikan suaminya, padahal tadi ayat 10 mengatakan tidak boleh. Lalu setelah itu dia mulai masuk Kristen dan dia berpikir, oh kalau suamiku sudah mati, aku boleh kawin lagi. Ingat, itu bukan suami lagi, sudah mantan suami
ya. Kalau suami mereka masih bersatu. Jadi kalau masih menikah belum cerai, itu kalau suaminya meninggal dia boleh menikah lagi. Tapi ini ayat ini bukan untuk kalau istri yang sudah meninggalkan suaminya lalu berdoa mati-matian supaya mantan suami itu yang tinggal itu mati atau yang cerai itu mati, dengan demikian dia bisa boleh menikah lagi. Enggak juga ya. Kita harus baca dengan teliti kata demi kata. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah ini kewajiban untuk istri, tunduk kepada suami, tapi masih ada tambahan, seperti kepada Tuhan. Artinya tunduk kepada Tuhan, juga tunduk kepada suami seperti itu. Kenapa kita tunduk kepada Tuhan? Karena Tuhanlah Raja kita, Allah kita, dan tidak ada yang keliru sedikit pun pada Tuhan. Pasti benar, perintahnya semua benar. Nah artinya kalau perintah suami sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka itu kita tunduk melakukannya. Tapi perintah suami, misalnya perintah suami, maaf ini ya, ada suami yang menjual istrinya karena butuh duit ya, misalnya, lalu istri itu kan disuruh suaminya tunduk melakukan, maaf ini ya, jadi orang yang dijual. Lah ini kan tidak sesuai perintah Tuhan, itu tidak perlu tunduk kalau yang begitu. Tidak bisa kita melakukan hanya karena suami yang nyuruh maka kita menjual diri jadi pelacur misalnya, tidak bisa. Atau kemudian istri yang ini megang warungnya disuruh malsu timbangan dan sebagainya oleh suaminya, maka istrinya tunduk pada suami melakukan pemalsuan. Kenapa? Karena disuruh suami. Nggak bisa. Yang dipatuhi dimana dia tunduk hanyalah seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi ada patokannya ya, ada kondisinya tunduk itu, yaitu sepanjang sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan, kehendak Tuhan. Di luar itu apa yang jelas-jelas menentang firman Tuhan, ya itu tidak diharuskan tunduk gitu, bahkan mungkin melakukan yang berbeda gitu. Apa yang dilakukan harus sesuai firman Tuhan. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi jangan asal saja kalau kita baca kata demi kata. Lalu kita baca lagi pasal 5 ini ayat yang ke-25 dari kitab Efesus. Ya ini cukup banyak ayat yang saya bacakan untuk menunjukkan ada peraturan-peraturan, ajaran-ajaran firman Tuhan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipunyai oleh suami dan istri dari pihak masing-masing. Ayat 25 dikatakan, hai suami, sebaliknya suami sekarang, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu ya. Jadi itu kewajiban. Tapi sekali lagi, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ada suami karena mengasihi istri, terlalu mengasihi, istrinya matre banget, minta macam-macam, dan punya duit, dan terpaksa harus ngerampok, terpaksa harus jadi maling. Lah kenapa? Untuk menyenangkan istri, karena saya mengasihi istri saya. Nah bukan begitu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat ya. Kristus ini jemaat yang kudus. Suami juga gitu, kasih istri sepanjang itu sekali lagi sesuai firman Tuhan, bukan asal mengasihi semua pokoknya. Maunya harus diturutin supaya menyenangkan hati istri, mengasihi istri, termasuk juga. Nah ini ya, melakukan kejahatan demi untuk menyenangkan hati istri, tidak bisa begitu juga. Ya itu dipahami dengan baik. Lalu ayat 33 kita baca, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Ya ini istri mau suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, itu ketentuan firman Tuhan ya. Ada kita baca lagi di Kolose 3. Kitab Kolose 3 ayat ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Nah, masih koma loh ya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bukan asal tunduk saja ya, tapi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita baca terakhir untuk poin ini di 1 Timotius 3 pasal 3 ya, 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercatat, dia suami dari satu istri, dapat menahan diri dan bijaksana, sopan, suka beri tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi ketentuan tetap saja suami dari satu istri, walaupun secara materi, secara apa bisa menghidupi 10 istri sekalipun, tetap kamu harus suami dari satu istri. Nah itu berapa ketetapan yang dibuat firman Tuhan. Kalau kita mau belajar ini, ya ikutlah bimbingan pernikahan lebih lengkap lagi dalam waktu yang lebih panjang ya. Ini karena waktu kita terbatas, saya
kutip beberapa ayat diantaranya yang mengatur kehidupan suami istri agar hidup pernikahan itu bisa berbahagia, bahkan berbahagia sampai Tuhan datang kembali, yang kita sebut sebagai live happily ever after, sepanjang masing-masing bisa menempatkan diri, bisa mengatur diri sesuai dengan kehendak Tuhan dan bersikap dewasa, meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi saya sampaikan, bukan pernikahan itu suatu yang hal yang sangat tabu buat kita, bukan. Justru itu perencanaan dari Tuhan. Tapi kalau kita mau memasukinya, turutilah ajaran Tuhan, turutilah kehendak Tuhan, bukan nuruti maunya kita sendiri, sikap kita sendiri, seenaknya sebagai manusia, atau sikap kedagingan kita, bukan, tapi mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, ini namanya tuntunannya bukan untuk mendapatkan jodohnya saja, tapi menjalani hubungan itu semua juga dengan sesuai tuntunan Tuhan, bukan cuma di awal saja, tapi sampai akhir. Maka terjadilah kata bahwa itu mendatangkan kebahagiaan buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama pengurapan yang penuh dengan Roh Kudus yang menyadarkan kita, mengingatkan kita akan kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita hidupi menurut peraturan firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat ini, sama-sama akan amin. Tuhan berkati Anda semua. Haleluya, sampai jumpa. Bila yang menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila yang melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila yang menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila yang menyuruh belalang
doa serta mencari